Ini adalah video ketika tersangka penusukan ingin melarikan diri dan mencoba melawan ketika dicegat oleh warga. Nah, di sini banyak warga nih guys, banyak warga yang mencoba melerai dia nih. Apa mencegat dia lah, menahan dia agar nggak kabur. Sampai-sampai ada warga yang menahannya dari belakang menggunakan motor roda 3. Dan juga ada sebagian warga yang melemparinya dengan menggunakan batu. Ya wajar aja lah mereka kesel karena pelaku penusukan ini kayak nggak ada dosa dan nggak ada rasa ibanya gitu loh ke korbannya. Setelah menusuk dia pun kabur. Kan iblis banget nih manusia. Jujur kalau gue pribadi ada di lokasi nih, gue juga tahan si tersangka ini kira-kira nggak kabur gitu loh. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang sedang viral nih beberapa minggu yang lalu dan masih beredar video-videonya nih, terutama di Facebook. Jujur gue pertama kali lihat di Facebook ini gue agak sedikit ragu juga ketika gue lihat di beranda Facebook gue nih di grup mobil. Ternyata ada video yang seseorang itu kan menyetir mobil nih, terus dia tuh ditimpukin warga dan juga dia dihalang-halangi di bagian belakang mobilnya itu sama motor roda 3 tuh. Nah di situ keterangannya itu ada ibu-ibu katanya membawa samurai, cuman gak dijelasin tuh kenapa-kenapanya. Pokoknya hati-hati dia bawa samurai kayak gitu aja. Ketika gue selidiki, gue penasaran kan nih kenapa sih. Ketika gue selidiki ternyata ini kasus baru guys, kasus baru yang sedang viral nih. Kasus seorang ibu yang menusuk dengan samurai. Yang ditusuknya itu adalah seorang pemilik toko yang sedang berjaga dan sedang melayani dia. Dan ironisnya lagi itu tuh sebabnya remeh banget loh. Sebabnya cuma karena ditegur doang, ditegur juga ditegur masih sopan ini. Ditegur dia tuh jangan memakai sendal dulu karena lantai toko bajunya itu baru dipel. Dan dia itu nggak terima nih yang ditegur ini. Kronologinya lengkapnya gimana sih dan apa vonis yang diberikan kepada pelaku. Sebelum gue lanjut ke kronologinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari si korbannya dan juga si pelakunya. Korbannya bernama Resti. Ibu Resti ini memiliki beberapa anak dan juga merupakan seorang yang ulet dan juga seorang yang fokus dalam menekuni bisnisnya. Selain itu, menurut beberapa tetangga, beliau pun seseorang yang ramah dan juga murah senyum. Beliau juga seorang yang sabar dalam melayani pelanggan-pelanggannya. Jadi misalkan pelanggan yang nanya, terus juga lama-lama milih, dia tuh tetap senyum, tetap ngerayanin gitu loh. Walaupun dia seorang atasan. Ibu Resti ini berumur 53 tahun. Dan beliau pun mempunyai anak laki-laki bernama Rifandi. Nah, Rifandi ini sering memposting fotonya dan juga foto adiknya beserta foto Ibu Resti. Jadi ini menunjukkan Ibu Resti ini betapa dekatnya dengan anak laki-lakinya tersebut. Kita lanjut ke kronologinya nih. Kronologinya adalah ketika Ibu Resti itu membuka toko dan juga dia tuh sedang melayani pembeli nih. Pagi-pagi nih dia sedang melayani beberapa pembeli. Ketika itu Ibu Resti sedang merapikan beberapa pakaian dagangannya. Beberapa saat kemudian muncullah beberapa pelanggan maksud gua. Muncul beberapa pelanggan dan dia pun melayaninya. Nah di situ ada yang beli, ada yang cuma nanya-nanya doang tuh. Ketika selesai, Bu Resti pun berinisiatif mengepel lantai tokonya karena dia mikir kayaknya udah nggak ada nih. Terus juga jam menunjukkan jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu kan waktu-waktunya jam kerja lah. Jam ngantor, terus juga jam-jam anak-anak sekolah belum pada pulang gitu kan. Jadi ini kesempatan lah buat dipel gitu kan tokonya. Karena yang lalu lalang maksudnya udah agak sepi kayak gitulah kalau jam-jam segitu. Kemudian Bu Resti pun mengepel seluruh tokonya nih. Jadi lantai tokonya masih agak basah. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang berinisial ND datang keluar dari mobil dan juga hendak membeli pakaiannya. Nah di situ sebelum memasuki toko pakaian, Ibu Resti itu bilang dengan sopan gitu kan, menegur lah. Ya silakan masuk Mbak katanya. Mohon maaf alas kakinya dilepas dulu atau sendalnya dilepas dulu karena lantai toko ini masih basah habis dipel. Nah dia itu yang menegur. Nah Ibu ND ini yang mendengar teguran seperti itu dia tuh nggak terima. Di sini gue agak
agak sedikit loading juga, karena itu tuh hal biasa loh, ya nggak? Kita masuk toko nih, ditegur dengan sopan gitu kan, ada kata maaf lagi di situ. Ya itu hal biasa lah. Gue juga sering kayak gitu. Gue masuk Alfa, terus atau gue masuk toko lah. Terus yang ngepelnya itu ngomong, nanti dulu mas ya. Ya udah, gue nggak apa-apa, nunggu aja dulu. Atau gue lepas aja sendalnya. Begitu aja ribetnya nggak? Nah setelah itu dia nggak terima, dan juga di situ terjadi percekcokan. Sampai-sampai tetangga dan juga warga-warga sekitar toko pakainya itu pada mendekat. Kenapa sih kayak gitu, pada kepo lah. Pada kepo, terus pada ke situ tuh. Nah warga di sekitar dan juga orang-orang sekitar toko berusaha melerai. Tapi bukannya mereka itu berhenti, malah makin menjadi-jadi cekcoknya nih. Satunya nggak terima, satunya nggak terima juga. Nah di tengah percekcokan tersebut, Ibu ND ini pergi ke mobil masuk. Ternyata dia itu membawa samurai atau pedang yang panjangnya itu 50 cm dan bagian tajamnya itu 20 cm, berarti hampir setengahnya tuh. Tapi dia sembunyiin si pedangnya tuh ke dalam jubahnya atau baju panjangnya. Jadi orang-orang yang di situ tuh, yang sekitar situ, yang lagi ngumpul, lagi lihat kejadian mereka cekcok tuh, pada nggak tahu. Nah ketika dia datang lagi ngedeketin Ibu Resti, dia langsung nusuk aja tuh, nusuk perut Bu Resti. Dan yang gilanya nih, ketika ditusuk kan si samurai itu kan masih nancep nih, dia nggak cabut dulu, dia malah masih adu omong dulu tuh, masih cekcok di situ tuh. Cuman Bu Resti udah kesakitan, dan warga pun pada takut di situ tuh. Dia pun teriak-teriak nggak jelas nih, Ibu ND nih, si iblis ini nih, teriak-teriak nggak jelas, seolah-olah kayak nantang ke warga sekitar maksud gue. Nah ketika warga melerai, maksudnya ada yang melerai, terus juga ada yang teriak-teriak ketakutan, dia cabut pedangnya, terus ditusukin lagi tuh, membabi buta. Bahkan sebanyak beberapa kali sampai Bu Resti itu terkapar, jatuh. Saking banyaknya cairan merah yang keluar tuh, gila kan manusia ini. Setelah itu warga pun menelpon pihak kepolisian, dan Bu ND ini, si iblis ini nih, yang ngerasa perbuatannya nggak beres, dan juga ada beberapa warga yang melaporkan ke polisi. Dia langsung cabut ke mobilnya. Dia langsung bawa samurainya, terus juga cabut ke mobilnya. Dia mau kabur, maksud gua. Dia mau kabur, cuman warga juga nggak tinggal diem aja dong. Di situ warga ada yang ngalangin pakai motor, terus juga dia mau mundur nih, ada warga yang ngalangin. Seperti yang gua bilang tadi di durasi video gue ini, durasi awal maksud gua. Ada motor roda 3 menghalangi bagian belakang mobil si Ibu ND ini nih. Tapi dia tetap paksa loh. Bahkan ada beberapa warga yang melempar kaca mobilnya itu pakai batu gede loh, segini nih. Gua lihat tuh videonya yang viral tuh. Tapi dia tetap maksa juga, dia mau maju juga tuh. Nah beruntung alhamdulillah polisi pun sigap tuh, datang langsung meringkus si iblis ini nih. Dan ketika diinterogasi, gue heran banget sumpah dah. Apa motif dari Ibu ND ini melakukan penusukan brutal tersebut? Dia menjawab dengan entengnya karena nggak terima ditegur kayak gitu loh. Gue di sini agak lola maksudnya gini loh. Itu kan teguran halus dan teguran yang sangat wajar gitu kan. Cuman dia nggak terima, kan manusia macam apa ini? Dan ketika itu polisi pun bertanya, samurai ini kenapa dia bawa? Ibu ND ini menuturkan samurai itu selalu dia bawa kemanapun untuk berjaga-jaga bila mana ada orang jahat. Padahal dia sendiri yang jahat. Dan pada saat itu keluarganya Bu Resti itu hampir nggak percaya loh. Ketika mereka datang ke TKP, mereka juga kaget ngelihat Bu Resti yang terkapar dan juga bersimbah cairan merah. Mereka juga pastinya sangat sedih banget tuh, mengetahui ibunya itu yang sangat disayangi udah terkapar kayak gitu aja dengan kondisi yang mengenaskan. Akibat perbuatannya, Ibu ND pun diancam hukuman seperti yang ada di samping ini nih. Bila ada yang beranggapan di antara kalian itu sangat sebentar, gue juga sama. Kenapa sebentar? Karena ini menurut kepolisian ini bukan pembunuhan berencana. Itu kan udah ada samurainya bang di mobilnya. Iya udah ada, cuman kan pembunuhannya bukan berencana. Jadi kalau pembunuhan berencana 3 harinya udah direncanain tuh, atau seminggu sebelumnya kayak gitu. Menurut hukuman yang ada di Indonesia tuh. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.